Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Eva Puspita Dewi SPSI, mahasiswi PPG Bimbingan dan Konseling dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Asal instansi SMA Islam PB Sudirman, Kota Bekasi. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individu dengan pendekatan postmodern teknik SFPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Halo Jen, waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya Jen? Sudah Pagi sehat? Bu. Alhamdulillah udah sehat kembali Bu. Tapi emang lagi masa pemulihan, jadi saya nggak bisa datang ke sekolah. Makanya saya minta konselnya daring aja. Iya, nggak apa-apa kok Jen. Ibu harapkan Jen lekas pulih kembali ya. Jen sebentar. Suara ibu terdengar jelas nggak nih? Soalnya ibu agak resek-resek nih di sini. Terdengar jelas? Udah Bu, udah terdengar jelas kok. Oh gitu. Nah sebelum mulai Jen tolong posisikan diri kamu dulu ya, duduknya apa sudah nyaman? Udah kok Bu, udah nyaman. Nah, wifi aman ya wifi? Aman Bu, semoga. Oke, baik-baik. Jen, sebelum kita mulai nih konseling individu ini ya, ada baiknya kita berdoa dulu agar konseling individu ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Kita buka dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa sendiri-sendiri ya Jen ya. Berdoa dimulai. Iya Ibu. Berdoa selesai. Oke, Bu Eva udah kangen nih sama Jen, sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya Bu, udah lama banget. Ketemunya cuma di daring aja nih. Oh iya Jen, Ibu inget nih, kamu belum lama ini mewakili sekolah ya dalam speech contest tingkat kota? Iya Bu, alhamdulillah aku menang juara 2 Bu. Wah hebat, congratulations ya Jen atas prestasi yang kamu raih. Terima kasih Bu, itu juga berkat dukungan Bapak Ibu guru dan juga untuk nama baik sekolah. Iya, Ibu bangga loh sama kamu Jen. Karena walaupun kamu di kelas 12 ini sibuk dengan pembelajaran yang lumayan full ya, terus juga tugasnya banyak, tapi kamu masih tetap eksis bisa mengikuti perlombaan. Iya Bu, terima kasih. Ini juga berkat dukungan Bu Eva, orang tua saya, dan juga pihak sekolah. Tapi Bu, sebelumnya apakah saya bisa mengungkapkan sesuatu ya tentang yang sedang saya alami? Jujur, sekarang saya ini sedang merasa nggak tenang Bu. Gitu. Oh maksudnya kamu kemarin juga pengen cerita tuh ini ya tentang apa yang sedang kamu rasakan ya Jen ya. Oke bolehlah kamu mengungkapkan semua permasalahan kamu. Ibu Eva sebagai guru BK kamu siap untuk membantu kamu dan mendengarkan segala permasalahan kamu. Tapi Jen sebelum kita ke tahap inti nih ya, Ibu mau tanya dulu nih, tujuan kamu buat mengikuti konseling individu ini, cerita ke Ibu tuh apa sih, untuk apa? Saya saat ini ingin keluar dari masalah yang sedang saya alami Bu, dan juga ingin mendapatkan solusi. Ya pastilah ya. Oke bagus. Jadi tujuan kamu adalah ingin keluar dari masalah ya, dan mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, tapi sebentar nih Jen ya, sebelum kita mulai pada konseling individu pada pagi hari ini, kita mengadakan kesepakatan waktu dulu ya Jen ya, karena agar
konseling individu ini efisien, terus juga konseling individu ini juga terarah gitu. Nah, berhubung ibu juga sebenarnya abis ngobrol sama kamu di Zoom meeting ini, ibu ada kegiatan lagi yaitu bimbingan kelompok sama teman-teman kamu di sekolah. Jadi memang Bu Eva janjian sama mereka setelah ini. Nah, kira-kira nih Jen, kalau waktu konseling ini sekitar 30-40 menit gimana? Jen setuju nggak? Setuju Bu, saya rasa cukup kok untuk membahas masalah saya kali ini. Tapi Bu, saya minta tolong ya, agar masalah ini tuh jangan sampai ada orang yang tahu. Soalnya saya malu Bu. Oh gitu. Iyalah Jen, tenang saja, nggak perlu khawatir. Ibu kan sebagai guru BK tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun, karena kerahasiaan konseli adalah bagian dari kode etik. Dan memang ibu juga harus menjaga semua kerahasiaan murid-murid ibu pada peserta didik yang sering banget udah curhat sama Bu Eva gitu. Jadi dimana kamu pun tidak usah ragu lagi gitu. Nah, selain kerahasiaan nih, konseling individu itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan dan ada juga yang namanya asas keterbukaan, di mana Jen tidak usah malu, tidak usah ragu untuk menceritakan masalahmu kepada ibu. Terbuka saja. Karena seorang guru BK itu tidak akan disebut guru BK kalau misalkan dia itu orangnya suka ceritain masalah sama guru-guru yang lain gitu ya. Intinya Jen nanti ceritainnya semuanya apa yang sedang Jen rasakan gitu. Ibu akan menjadi pendengar yang baik dan ibu akan menjaga kerahasiaan apa yang Jen ceritakan kepada ibu. Tapi gini Jen, kadang-kadang kan suka ada nih Bu Eva ngambil sampel gitu ya, masalah yang pernah ada atau cerita sama ibu gitu. Nah, biasanya ibu suka jadi sampel, tapi tenang aja, ibu akan menjaga identitas kerahasiaan Jen sebagai konseli. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak Jen? Kalau ibu kira-kira menjadikan sampel gitu? Iya Bu, siap, nggak apa-apa kok Bu. Ya, tapi tenang aja, kerahasiaan Jen pasti akan ibu tutupin kok untuk kerahasiaan identitasnya ya. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Nah, sekarang coba sampaikan apa masalah yang Jen sedang alami. Coba ceritakan ke ibu, ada apa sih? Sampai Jen pengen ketemu sama ibu gitu, penting banget ya kayaknya. Penting Bu. Jadi gini Bu, sekarang itu aku sedang merasa bingung gitu Bu. Nah, karena bingung itu jadi aku nggak bisa konsentrasi sama pelajaran sekolah. Oh, jadi masalahnya itu kamu tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran karena kebingungan yang sedang kamu alami gitu? Iya Bu, benar. Aku tuh sekarang jadi sering merenung gitu. Dan juga jadi males main sama temen. Terus poin kedua, jadi kebingungan kamu ini membuat kamu juga jadi senang menyendiri, begitu? Iya, tepatnya seperti itu Bu. Waduh, complicated nih. Terus ada hal lain nggak yang masih mengganggu pikiran kamu saat ini, yang paling benar-benar mengganggu tuh bingungnya karena apa? Kan saya itu kan udah kelas 12 ya Bu. Nah, setelah lulus SMA ini saya itu ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri. Nah, sebenarnya dari sejak SMP itu saya udah mempunyai cita-cita, yaitu setelah lulus SMA saya ingin lulus S1 jurusan hubungan internasional. Nah, dan juga cita-cita saya itu ingin menjadi diplomat. Tetapi Bu, orang tua saya itu kurang setuju dengan pilihan saya gitu. Orang tua inginnya saya itu setelah lulus SMA ini bekerja gitu Bu. Karena adik saya kan ada 3. Nah, 2 adik saya pada tahun ini tuh mereka bakal masuk SMA dan SMP. Jadi barengan gitu Bu. Nah, semuanya kan juga membutuhkan biaya studi. Oh gitu. Jadi memang kamu diminta sama papa sama mama tuh untuk kerja dulu ya setelah lulus SMA agar bantu orang tua. Iya. Oke, jadi di sini yang ibu tangkap ada perbedaan prinsip antara kamu sama orang tua mengenai nanti masa depan kamu gitu ya, ke depan itu bagaimana. Yang mana kamu ingin kuliah setelah lulus SMA ini, sedangkan papa mama maunya kamu itu bekerja karena ingin supaya membantu gitu ya, membantu keluarga gitu ya Jen ya.
Iya, benar Hmm. Bu. Nah, sebentar. Tapi tadi Ibu juga menangkap nih, kamu bekerja biar bantu adik kamu. Terus, mohon maaf nih Ibu mau nanya, berarti orang Iya. tua kamu apa sedang ada masalah pada keuangan, Jen, sehingga orang tua kamu menginginkan kamu untuk bekerja? Iya Bu, benar. Karena kan di masa pandemi ini tuh papa saya terkena PHK dari kantornya. Sedangkan ibu saya itu cuma seorang ibu rumah tangga. Jadi kan kalau dipikirin uangnya tuh nggak bakal cukup gitu Bu untuk membiayai saya kuliah. Terus Bu, kalau misalnya saya kerja, apakah saya cukup untuk membiayai kuliah sendiri ya dan juga membantu adik-adik saya? Hmm, gitu ya. Ibu prihatin atas masalah yang sedang Jen alami, yang sedang menimpa papa dan keluarga ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Ibu juga memahami masalah yang sedang kamu alami. Ibu mengerti nih maksud kamu tuh bingungnya berarti di antara dua pilihan itu ya. Gitu. Kamu Ya. harus mengikuti omongan papa supaya kerja atau mengikuti diri kamu sendiri gitu ya. Oke, Jen, sebelum kita cari solusi, Ibu mau menggali dulu nih ya ke kamu. Nah, sekarang coba Ibu mau menggali dari diri kamu lebih detail lagi. Jen ingat nggak waktu pas pelajaran BK, Ibu pernah memberikan angket tentang program studi atau jurusan? Nah, ingat nggak? Coba Jen. Oh iya ya, masih ingat Bu. Ya, masih ingat kan ya? Nah, Ya. di angket itu kan ada jurusan apa tuh ya? Nah, sebenarnya apa sih bakat kamu? Waktu itu kamu tulis apa? Apakah sudah sesuai dengan bakat yang kamu miliki sekarang? Iya Bu, udah sesuai. Oh, udah sesuai ya. Nah, lalu kira-kira nih, Ibu akan bertanya lagi nih masih tentang diri kamu ya, sebelum kita masuk ke topik permasalahan kamu. Bagaimana sikap positif dan sikap negatif yang ada dalam diri kamu. Sedangkan kamu itu pasti kan yang namanya seseorang tuh pasti punya sisi positif dan sisi negatif. Coba Ibu mau tahu sisi positif Jen apa, sisi negatif Jen apa? Silakan. Ya, kalau menurut aku sisi positifnya yang aku miliki itu tekun, teliti, rajin, dan juga cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, sedangkan sikap negatif aku itu kurang bisa membagi waktu dengan baik sih Bu. Oke ya. Berarti memang sisi negatifnya tuh kamu kurang dapat membagi waktu dengan baik ya. Oke, itu Ibu catat dulu nih. Sekarang Ibu nanya lagi nih Jen. Terus hobi kamu apa? Kalau hobi saya itu baca sih Bu sama berorganisasi. Wah, baca nih ya, memang kelihatan nih Iya. anak pinter ya. Berorganisasi, ya Ibu juga ingat nih, Jen itu kan ketua OSIS ya. Ya, ketua OSIS yang memang dipilih sama seluruh siswa Pangsut untuk jadi ketua OSIS. Jarang-jarang nih ketua OSIS perempuan dan Jen mampu melakukan itu dengan baik. Ya, nah Ibu mau tanya lagi nih. Ibu, sorry nih ya kalau Ibu banyak pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke tahapan kita jawab pertanyaan Jen. Mau tanya tentang diri kamu lagi nih. Apa ya? Coba apa nilai kehidupan yang Jen itu perjuangkan saat sekarang ini? Apa sih yang benar-benar Jen tuh pengen perjuangin sehingga maksimal gitu Jen? Kalau nilai kehidupan yang aku perjuangin sih sekarang aku ingin ya bisa membantu banyak orang lain dan juga bisa bermanfaat bagi sekitar sih Bu. Oke, bermanfaat buat orang lain dan juga bisa membantu orang lain ya, dan terutama orang tua ya, Jen ya. Iya. Oke, baik. Mulia sekali kamu Jen ya, memang bagus nih ya. Jarang-jarang memang orang yang mempunyai nilai kehidupan yang seperti Jen. Nah, sekarang balik lagi nih Jen ya ke topik masalah kamu. Tadi kan kamu katanya pengen setelah lulus SMA ini kuliah. Nah, Ibu mau nanya, kamu mau kuliahnya di mana? Aku sih ingin kuliah di Universitas Negeri sih Bu. Kalau nggak UNPAD ya UNSUD. Terus kalau swasta mau ke BINUS Bu. BINUS ya, BINUS lumayan mahal ya. Oke, jadi kalau PTN-nya itu pengen ke UNPAD dan juga UNSUD ya kalau PTN. Kalau PTS atau perguruan tinggi swasta itu ke BINUS ya. BINUS kan ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta. Jurusannya hubungan internasional ya.
Ya, benar Bu. Ya, bagus tuh. Memang jurusan hubungan internasional itu bagus karena memang memiliki basic yang bahasa Inggrisnya gitu kan harus bagus juga. Ya, bagus sekali Jen. Lalu bagaimana harapan orang tua Jen? Seperti yang tadi saya katakan sih Bu, orang tua itu inginnya saya bekerja gitu biar bisa ngebantu meringankan beban biaya juga, dan juga kan membantu adik-adik saya supaya dapat sekolah juga kan Bu. Oke, iya ya benar sih. Dari obrolan kita tadi Jen ya, Ibu kita bisa melihat ada perbedaan nih ya antara kamu sama orang tua ya. Ibu sudah bisa memahami dengan jelas apa yang mendasari kebingungan kamu karena perbedaan tadi ya, perbedaan harapan, perbedaan keinginan gitu ya Jen ya. Ya benar Bu, saat ini juga aku bingung nih gimana harus bertindak apa gitu. Ya oke. Nah gini deh Jen, coba nih Ibu mau ngetes kamu nih ya. Sekarang ini Ibu membayangkan ya, seandainya Ibu memberikan kamu skala dari angka 1 sampai dengan 10. Yang mana angka 1 itu kamu sangat bingung sekali antara pilihan kamu atau orang tua ya, pilihan kamu sendiri tadi atau orang tua gitu ya harus mengikutinya. Sedangkan kalau angka 10 kamu sudah mampu gitu ya, sudah tidak bingung lagi, bebas gitu, memutuskan mau kemana kamu setelah lulus SMA ini. Lalu kira-kira kamu berada di angka berapa atau level berapa Jen? Angka 2 sih Bu, saya masih bingung banget. Ya berarti memang masih sangat bingung ya, sehingga mengganggu diri kamu sendiri gitu ya. Sekarang gini Jen, Ibu kita jabarkan dulu ya. Kita lihat satu persatu keuntungan dan juga kerugian. Kan kalau ada keuntungan pasti ada kerugian ya. Dari keinginan kamu tadi. Nah, apakah kamu ingin lanjut kuliah atau menuruti keinginan orang tua kamu gitu ya untuk bekerja? Coba silakan Jen jelaskan apa yang menjadi keuntungan Jen setelah lulus SMA ini jika langsung kuliah di prodi hubungan internasional. Coba sebutkan keuntungannya dulu. Kalau keuntungannya sih, kalau setelah saya masuk ke jurusan hubungan internasional, saya ingin mewujudkan cita-cita saya sih Bu, menjadi seorang diplomat. Nah, dan juga tentunya ingin mendapatkan IP yang bagus. Oh gitu, ya. Berarti tadi memang kamu keuntungannya adalah mewujudkan cita-cita kamu ya, sejak dulu memang pengen menjadi seorang diplomat ya. Lalu jika misalkan kamu memilih setelah lulus SMA itu bekerja ya sesuai dengan harapan orang tua, terus apa keuntungannya? Kalau keuntungannya sih tentu aja kan saya bisa membantu orang tua gitu, terus bisa mempunyai penghasilan sendiri, dan juga itu sesuai dengan harapan orang tua saya. Ya sebentar Ibu garis bawahi ya, tadi membantu orang tua sesuai nilai kehidupan yang tadi Jen katakan, yaitu membantu orang lain ya. Gue garis bawahin dulu nih. Nah sekarang kan kamu sudah menjabarkan keuntungan nih dari kedua pilihan tadi. Nah silahkan coba kalau kerugiannya apa jika kamu misalkan tadi memutuskan untuk kuliah dulu gitu, apa kerugiannya jika kamu memutuskan untuk kuliah dulu? Saya bingung sih Bu bicaranya. Mungkin kerugiannya itu kalau misalnya saya memutuskan untuk kuliah, itu kan akan mengeluarkan banyak biaya Bu selama 4 tahun gitu dalam proses menuju S1. Nah, dan juga itu juga tidak sesuai dengan harapan orang tua saya. Terus kalau kerugiannya kalau kerugian saya memilih untuk bekerja, tentu aja saya tidak bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang diplomat. Padahal kan jika saya berhasil gitu ya menjadi seorang diplomat, penghasilan yang saya miliki itu yang akan saya dapatkan itu akan sangat besar Bu. Tapi Bu, setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian, saya masih tetap bingung nih Bu memilih yang mana. Iya, oke. Ya jawaban kamu sudah cukup baik Jen. Ya tenang aja, nanti kita mencari solusi bersama ya. Ya baik Bu. Oke, nah sekarang gini Ibu
banyak pertanyaan nih ya. Nah, kira-kira gini Jen, mungkin nggak jika kamu memutuskan untuk memilih bekerja setelah lulus SMA sesuai keinginan orang tua? Gimana? Mungkin aja sih Bu, tapi saya ragu sama sedih sih Bu. Iya, iya pasti Jen, Ibu juga memahami lah keinginan kita itu pasti pengen lah kita capai gitu kan. Ibu memahami perasaan kamu bahwa yang namanya menentukan dua pilihan itu berat gitu ya. Pilihan yang berat ini adalah apalagi ini akan menentukan masa depan kamu gitu ya. Jen mungkin bilang untuk bekerja bisa gitu ya, tapi di sisi lain Jen masih ada keraguan nih sama sedih gitu ya. Nah itu kenapa tuh Jen? Kok ada bisa mungkin untuk bekerja, tapi kok di sisi lain kamu masih ragu sama sedih? Itu maksud statement Jen tadi apa ya? Jadi gini Bu, apakah saya harus bekerja sambil kuliah gitu, atau kuliah sambil bekerja? Iya, bukan begitu maksud Ibu. Jadi gini loh, yang Ibu maksud itu dengan pernyataan atau pertanyaan itu kan kamu berarti sudah memetakan pilihan gitu ya. Pilihan yang kamu pilih nanti sehingga kurang lebih bisa meminimalisir kebingungan yang ada dalam diri kamu. Nah, bagaimana kira-kira Jen ngerti kan maksud Ibu? Ya, ngerti. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya Jen ya. Nah, sekarang gini deh. Untuk lebih lanjut, Ibu bertanya, inginkah atau bisakah jika setelah lulus SMA ini ya kamu bekerja gitu? Kalau Ibu boleh jujur sih Bu ya, dari dalam hati saya sih saya nggak mau Bu gitu. Tapi saya juga bingung karena kan orang tua menuntut saya harus bekerja gitu kan. Padahal kalau misalnya dipaksakan juga, saya yakin masa depan saya bakal bermasalah sih Bu. Loh ya, bermasalah. Maksud Jen bagaimana bermasalah? Iya Bu, jadi ya kayak nanti saya bakal males-malesan gitu kan. Terus udah nggak semangat lagi gitu Bu nyari kerjanya. Gitu. Maaf ya Jen, Ibu tidak setuju nih dengan pemahaman Jen yang seperti tadi, karena sesungguhnya hakikat manusia itu adalah memang bekerja harus bersungguh-sungguh gitu ya dalam hal apapun, termasuk bekerja kita harus dimanapun bekerja tuh harus harus semangat gitu ya. Jadi memang kita tuh sudah seharusnya tidak bermalas-malasan, karena memang ternyata nanti Jen memang diputuskan untuk bekerja, kan Jen harus semangat cari kerja, iya kan? Bukannya bermasalah nih pikirannya gitu, ya nggak? Iya Bu, jadi kenapa ya? Kok pikiran saya jadi kayak gini Bu? Iya, karena Jen lagi bingung sih. Oke, nah sekarang sudah mulai kebuka belum nih pikirannya nih, bahwa yang namanya kerja itu nggak boleh malas-malasan, kalau pengen ngelamar kerja ya harus semangat gitu. Udah kebuka belum? Iya sih Bu, Ibu benar. Ya, Ibu benar sih. Udah kebuka. Ya, sekarang gini Jen. Seandainya gitu ya, nanti kamu tetap memilih kuliah juga nih, sesuai keinginan kamu. Apakah kamu sudah yakin dengan pilihan kamu? Insya Allah yakin Bu. Terus, misalkan nih kamu sudah yakin dengan pilihan kamu. Bagaimana dengan harapan orang tua kamu yang menginginkan kamu bekerja? Aduh, kalau itu aku masih bingung banget Bu, masih kurang tahu gitu. Apakah Ibu punya usul gitu, apa yang harus aku lakukan? Bisa nanti akan Bu Eva berikan saran atau usul ya. Tapi sebelumnya nih, Ibu mau tanya lagi, bagaimana dengan biaya studi kuliah kamu gitu ya? Kalau kamu memutuskan untuk kuliah, sedangkan orang tua kamu kan juga harus berbagi biaya dengan adik kamu yang sama-sama tahun ini mau masuk SMP sama masuk SMA. Jadi orang tua kamu nguliahin 3 orang nih gitu. Gimana tuh? Ya pasti sih Bu, ada kendala kan dengan biayanya. Cuma saya ini sih Bu bakal berusaha buat nyari jalur beasiswa gitu di universitas agar biaya kuliah saya itu nggak terlalu mahal gitu kan juga bisa dapat potongan nanti. Tapi saya jadi berpikir nih Bu untuk kuliah sambil bekerja agar bisa ringanin orang tua juga dan juga membiayai kuliah saya sendiri.
Nah, gitu ya. Masya Allah. Nah, kamu hebat, Jen. Di sela-sela kita konseling, kamu bisa berpikir dewasa. Kamu sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan kamu, gitu ya. Tapi mau nanya nih, kamu mau kerja apa lulusan SMA? Ya apa aja sih Bu, yang penting kan halal. Kalau saya sih sekarang lagi seneng makeup Bu. Nah, saya bisa aja buat jasa makeup atau kayak MUA gitu Bu. Atau bisa juga sih jadi reseller online. Pokoknya apa aja deh Bu, yang penting halal. Ya, 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 luar biasa semangat kamu ya Jen ya, Ibu acungkan jempol nih ya. Jadi memang apa yang kamu inginkan harus tercapai gitu ya dengan berbagai cara. Yang penting kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu menjadi seorang diplomat. Nah, kalau kamu mau kuliah sambil bekerja, sedangkan kamu tadi bilang katanya kamu adalah sifat negatif kamu adalah orangnya sulit membagi waktu. Nah, sekarang antara kuliah sama bekerja, apakah kamu nanti bisa membagi waktu? Ayo, gimana? Ya, insya Allah Bu, udah saya niatkan gitu kan. Ya, saya harus mampu juga bagi waktunya. Ya, karena kan tadi kamu bilang sulit untuk mengatur waktu ya. Sedangkan nanti ketika kamu kuliah, kamu harus bisa membagi waktu sama bekerja, gitu kan? Tapi kamu kerjanya juga bukan kerja yang full time ya, Jen, kerja yang part time ya, Jen ya. Yang penting bisa menghasilkan uang ya. Oke. Terus Jen, apa yang tadi Jen katakan itu apakah sudah benar-benar kesungguhan kamu atau hanya jalan keluar sesaat aja gitu? Iya Bu, saya sungguh-sungguh gitu dan juga semangat ingin menjalani keduanya agar saya juga bisa mewujudkan cita-cita dan juga kan mewujudkan keinginan orang tua saya. Oh iya, oke ya. Ibu yakin bahwa Jen tuh bisa gitu ya. Ibu yakin kamu mampu gitu. Kamu bisa menjalani semuanya dengan baik. Tetapi kamu tetap harus fokus gitu ya. Karena memang yang namanya menjalani dua kegiatan gitu ya, dua pekerjaan sekaligus antara kuliah dan kerja itu harus benar-benar kita bisa membagi waktu gitu ya. Oke, mengenai beasiswa nih Jen ya, tadi memang Jen ingin mencari beasiswa, itu yang akan Ibu sampaikan juga sebenarnya. Nah, Ibu akan bantu mencarikan dan memberikan info ke kamu tentang beasiswa. Nah, apalagi kan Jen itu pinter ya. Ibu tahu Jen itu memiliki prestasi akademik dan juga yang non akademik. Sebentar, kamu non akademik kemarin juga menang speech contest juga ya Jen ya tadi ya? Iya, benar Bu. Iya, sesuai kamu mau ngambil HI karena memang harus diutamakannya salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, kan kamu ranking 1 nih Jen ya, dari kelas 1 ya, ranking 1 dari kelas berapa? Ya, dari kelas 10 Bu sampai sekarang. Bertahan. Wah, hebat. Dan kamu juga juara di angkatan IPS ya. Iya, ranking 1 ya, dan dapat potongan juga kan beasiswa SPP ya. Jadi bayar 50%. Alhamdulillah nih kamu sudah meringankan biaya orang tua kamu yang harusnya bayarannya full tapi kamu 50% bayarnya. Jadi nanti Ibu akan memberikan info sama kamu, tenang aja ya, apalagi Ibu yakin kamu memiliki nilai yang bagus ya, buktinya ranking 1 terus. Ibu yakin Jen bisa mendapatkan beasiswanya ya, pokoknya Jen siapin aja. Iya Bu, tolong bantu saya ya. Nah, jadi gini, ada jalur beasiswa KIP ya, namanya namanya bidik misi. Nah, dikhususkan untuk siswa yang mengalami memang kesulitan ekonomi, selain tetap menggunakan rapot. Nah, seluruh PTN di Indonesia menyediakan jalur KIP. Kamu bisa nih sekarang daftar gitu ya, dan kamu juga harus bersaing gitu ya dengan nilai rapot di jalur SNMPTN. Dan juga SBMPTN dengan menggunakan skor UTBK. Kan pernah Ibu jelaskan juga ya, SNMPTN itu menggunakan rapot, SBMPTN menggunakan skor. Nah, untuk jalur KIP ini hanya bisa diikuti lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN gitu ya. Makanya Jen harus benar-benar maksimal di jalur SNMPTN sama SBMPTN. Nanti akan Ibu bimbing, akan Ibu bantu Jen supaya Jen lulus di SNMPTN ya, kan bisa meringankan beban orang tua gitu, harga kuliahnya nggak mahal ya. Mau daftar nanti ya? Saya juga tertarik sih Bu, nanti saya akan segera daftar deh. Iya, nah alhamdulillah nanti Bu Eva bantu daftar ya, kalau sekarang kan pendaftarannya belum buka. Nah Jen, Ibu tanya
Pernah tidak kamu menyampaikan keinginan kamu kepada orang tua gitu ya, bahwa kamu pengen kuliah gitu setelah lulus SMA? Sampai sekarang sih belum pernah Bu, soalnya saya ngerasa takut juga. Karena kan semenjak papa di PHK, papa itu jadi pendiam gitu Bu, jarang bicara. Gitu. Papa di PHK-nya baru, Jen? Iya, baru Bu. Sejak pandemi ini ya, memang Iya. Masya Allah gitu ya, banyak sekali teman-teman Jen juga kan orang tuanya ada yang punya usaha, akhirnya usahanya harus ada yang gulung tikar, ada yang usahanya juga merosot gitu ya. Memang pandemi ini membuat semua perekonomian menjadi menurun gitu ya, perusahaan banyak yang mem-PHK karyawan-karyawannya, termasuk salah satunya papanya Jen. Nah, coba sekarang gini Jen, supaya Jen punya keberanian ya buat ngomong sama papa. Kan Jen takut ya ngomong sama papa ya. Ya, Bu Eva sih memahami ya kenapa papa jadi begitu, karena memang papa tuh beban pikirannya banyak ya kan. Harus punya anak 4, terus harus biayain kuliah Jen, kalau nanti Jen mau kuliah, adik-adik Jen, terus biayain semua kebutuhan rumah tangga. Sedangkan posisi papa kan lagi nggak kerja ya. Nah sekarang gini Jen, dengarkan penjelasan ibu. Coba Jen bayangkan nanti malam nih ya, coba sambil bayangin ya. Jen tertidur, lalu Jen bermimpi bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan ya. Orangnya bukan ini, jadi seperti orang yang memang membuat Jen itu harus ngomong nih gitu ya. Memiliki kekuatan yang membuat Jen itu berani untuk berbicara kepada orang tua. Gitu. Paham maksud ibu? Paham Bu. Ya, dan pada saat bangun tidur, Jen punya keberanian untuk bicara kepada orang tua, gitu. Dan orang tua Jen pun akan mempertimbangkan keinginan yang Jen sampaikan. Oke, coba sekarang sambil dibayangin ya. Nah, Nah, kalau sudah sambil membayangkan, punya keberanian, nah sekarang apa yang Jen rasakan bila Jen berani menyampaikan keinginanmu itu? Tentunya saya senang sih Bu, kan jika saya udah disampaikan ke orang tua gitu kan, walaupun mungkin papa nggak setuju dengan keinginan saya. Ya nggak apa-apa. Jadi berdasarkan apa yang Jen bayangkan, apa yang akan Jen lakukan, ya Jen harus apa nih setelah tadi membayangkan? Ya, saya harus bisa menyampaikan keinginan saya kepada orang tua. Ya harus bisa ya, karena ini salah satunya udah kejawab nih ya, dengan tadi berusaha untuk membayangkan seakan-akan Jen itu mampu ya, jika seandainya pun keinginan kamu ditolak oleh orang tua gitu ya, tapi Jen harus bisa gitu, harus bisa menerima. Terus sekarang ibu mau nanya, gimana caranya Jen nanti menyampaikannya pada orang tua? Mungkin saya akan bicara saat orang tua itu sedang santai gitu Bu, mungkin saat hatinya lagi tenang gitu, dan juga mungkin waktunya tuh di waktu sore atau malam hari. Oh gitu, iya betul. Ya, memang harus tahu kondisi dulu ya, harus dasikon. Ketika orang tua kelihatan capek, itu kadang-kadang kan emosinya mudah terbakar gitu ya. Nah, jadi emang harus lihat sikonnya dulu ketika santai, ketika mereka juga lagi pada enjoy gitu ya. Nah, kelihatannya kamu sudah matang ya Jen, dan sudah semangat kembali nih ya. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Enggak sih Bu, udah alhamdulillah udah tercerahkan. Oke, baik. Tadi kan Jen sudah Ibu berikan skala nih ya. Skalanya berarti kamu ada di level 2. Nah, sekarang kalau Ibu berikan skala lagi nih, 1 sampai 10, yang mana angka 1 adalah fase kamu masih sangat bingung gitu ya pada perbedaan keinginan. Sedangkan angka 10 itu adalah perasaan bebas dari kebingungan gitu, sudah bisa menentukan pilihan gitu ya. Lalu ada di fase berapa atau angka berapa Jen sekarang? Di level 9 sih Bu, kan kalau awalnya saya memilih yang kedua karena emang masih bingung banget kan, tapi sekarang udah di angka 9 karena saya udah bisa memilih keputusan karir yang akan saya ambil untuk masa depan saya, dan juga saya udah mempunyai rencana karir yang lebih matang. Alhamdulillah, bagus sekali Jen ya, sudah naik levelnya nih dari 2 ke 9, sudah naik 7 ya.
Ibu senang mendengarkan komitmen yang kamu berikan tadi ya, komitmen bahwa kamu sudah memiliki pilihan yang akan kamu ambil nanti untuk masa depan kamu ya. Berarti sudah terjawab ya atas permasalahan atau kebingungan yang sedang kamu alami saat ini. Gitu ya, Jen? Ya, alhamdulillah Bu, aku juga udah merasa lebih lega gitu kan, udah bisa bercerita ke Bu Eva dan juga Ibu udah membantu aku untuk menemukan solusinya dari hasil konseling individu ini. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi intinya Jen nanti akan kita berikan akan buat kesimpulan ya di akhir sesi gitu ya. Yang penting Jen sudah merasa lega ya kan? Iya. Jen sudah merasa tidak bingung lagi setelah bercerita pada ibu. Ibu hanya memberikan motivasi saja, memberikan saran nih. Tapi yang menentukan solusi adalah Jen sendiri gitu kan. Tadi kan Jen menentukan solusi sendiri gitu ya. Karena memang solusi kalau ibu berikan solusinya seperti ini, khawatirnya tidak sesuai keinginan Jen. Makanya tadi ibu berikan persepsi-persepsi bahwa dia harus memilih apa, keuntungannya gimana, terus kerugiannya gimana gitu ya. Jadi memang harus ada keuntungan sama kerugian dari semua pilihan yang akan Jen ambil nanti gitu ya. Oke, jika Jen sudah merasa lega, apa ada lagi yang ingin Jen sampaikan kepada Ibu? Tidak Bu, udah cukup kok, udah jelas banget. Oke, kalau sudah jelas, apakah nanti akan kita bertemu lagi Jen? Iya boleh Bu, kan Ibu juga nanti habis ini ada janji juga ya sama teman-teman saya. Mungkin nanti Ibu, nanti aku chat Ibu lagi deh ya. Oke, iya nih Ibu mau mengadakan bimbingan kelompok. Ya, Ibu mau ngasih pesan buat Jen ya. Ya, pesan Ibu untuk Jen, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Gitu ya, Jen jangan khawatir. Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ada hasilnya gitu kan, memang sudah ada hasilnya ya, dan bermanfaat untuk diri Jen sendiri. Nah, jadilah Jen yang rajin gitu ya, anak yang semangat gitu, serta berpikiran positif. Jadi jangan sampai Jen punya pikiran malas-malasan kayak tadi ya, gitu. Harus punya pikiran positif gitu. Yang pasti adalah jangan pernah tinggalin sholat dan libatkan Allah dalam setiap permasalahan kita, karena yang namanya hidup itu manusia pasti ada masalah gitu ya. Jen jangan bingung lagi sampai mengganggu konsentrasi, nanti takutnya malahan berpengaruh pada motivasi belajar kamu gitu ya. Oke Jen? Iya Bu. Ya, oke Bu, makasih banyak ya Bu udah ngeluangin waktu untuk mendengarkan cerita saya dan juga udah mau bantu saya nih yang lagi bingung. Ya, sama-sama Jen. Sudah menjadi tugas Ibu sebagai guru BK untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah. Nah, coba nih, biar supaya jelas nih ya permasalahannya. Coba Jen silakan simpulkan dari proses konseling kita hari ini. Nah, iya Bu. Jadi kan saya awalnya masih bingung karena masalah saya itu berbeda harapan dengan orang tua. Bapak saya maunya saya kerja setelah SMA ini, tapi saya maunya kuliah di jurusan HI. Lalu saya minta bantuan Ibu gitu, dan alhamdulillah saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Jadi saya nggak merasa bingung lagi. Nah, tugas saya sekarang adalah saya harus berani untuk berbicara kepada orang tua perihal keinginan saya untuk kuliah sambil bekerja. Jadi semua keinginan saya dan ayah bisa terpenuhi. Iya, bagus ya. Alhamdulillah, Jen telah menyimpulkan dengan runtut dan jelas. Ibu senang nih, kamu sudah kembali happy, sudah mampu memilih dengan konsekuensi yang harus kamu terima nanti. Nah, sebagai tindak lanjut kita, Ibu ingin berbicara dengan orang tua kamu tadi ya, mengenai kesepakatan kita, dan Ibu ingin kita bisa bertemu kembali Jen di sesi selanjutnya ya, untuk melihat perkembangan setelah kamu berbicara kepada orang tua. Gitu. Kira-kira mau kapan Jen? Iya. Minggu depan boleh Bu, nanti aku kabarin Bu Eva lagi ya. Oke, baik ya, minggu depan. Nanti Ibu juga akan chat Mama ya. Ibu mau nanya kabar nih, Ibu juga sudah lama tidak chat Mama. Iya, boleh Bu. Iya, Jen, sebelumnya Ibu mau minta nih sama kamu mengisi lembar kepuasan konseling yang akan Ibu kirimkan via Google Form ya. Nanti tolong Jen isi, Ibu mau lihat feedbacknya ya. Iya, baik Bu. Ya, gimana, sudah lega kan ya intinya?
Udah lega banget Bu kan karena sebelumnya saya nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Akhirnya memberanikan diri buat minta bantuan Bu Eva. Iya, pokoknya kalau Jen ada masalah, nggak usah bingung, nggak usah takut. Kan Jen juga tahu ya, Bu Eva kan memang sering gitu mendengarkan curhat teman-teman gitu kan. Insya Allah apa yang Jen ceritakan itu aman kok rahasianya. Ibu juga nggak akan sembarangan untuk menceritakan masalah, apalagi ini masalah keluarga ya. Gitu, oke? Sudah bisa diakhiri belum Jen pertemuan kita hari ini? Iya Bu, boleh. Iya, salah Ibu sudah janji nih sama anak-anaknya udah pernah nungguin tuh di ruang BK. Oke, Iya. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bu, sudah membantu saya menemukan solusi. Ibu sehat-sehat terus ya Bu. Iya, Jen juga sehat ya. Ini kan lagi recovery, jadi kemana-mana dulu ya. Salam buat orang tua Jen ya. Dan insya Allah bisa ketemu lagi setelah pandemi ini selesai ya. Oke? Ya, amin. Ya. Saya izin keluar Zoom dulu ya Bu. Iya, oke. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Ibu juga ya. Dadah Jen. Assalamualaikum.